Man fatara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa idkur raqabati minan nar wa kana lahu mislu ajrihi man ghairi an yanqusu min ajrihi syai'. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka puasa akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, akan diampuni seluruh dosanya. Yang kedua, akan dibebaskan dari api neraka. Dan yang ketiga, akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Ketika sahabat menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami ini orang yang miskin yang belum mampu memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa?" Rasulullah menjawab, "Anda akan tetap dapatkan 3 keutamaan walaupun hanya memberikan 1 korma dan seteguk air." Inilah Bapak Ibu hikmah dari hadis Rasulullah SAW ini. Rahmah Allah ini yang diturunkan oleh Allah akan begitu berlimpahnya sehingga semuanya akan mendapatkan rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, dengan rahmat Allah kita bisa berjumpa lagi dalam tayangan ini dengan sajian yang lebih menarik, doa dan zikir. Keimanan adalah kesenangan bagi orang-orang yang bertauhid dan hiburan bagi orang-orang yang ahli ibadah. Otaknya ibadah adalah berdoa dan berzikir. Perjalanan panjang menapaki dunia yang tak dimiliki sembarang orang itu memang tak diraihnya seperti semudah membalikan telapak tangan. Ustadz Haji Haryono bahkan telah memulai pencariannya sejak ia berusia 5 tahun dan terus-menerus belajar serta mengasah kemampuannya lewat berbagai macam sumber yang semuanya pasti bersumber dari ayat-ayat Al-Quran semata. Kehidupan pesantren memang lekat dan membentuknya seperti sekarang ini. Lalu ketika Haryono kecil terus ditempa dan diajarkan ilmu syariah dan doa-doa yang makbul serta khotumul Quran di pesantren yang sederhana itu, ia pun tak berhenti sampai di situ. Setelah lulus pesantren dan sekolah lanjutan atas, lantas saja ia memperdalam zikir thariqat dan mengamalkan serta mengajarkannya di ponpes-ponpes Jawa Timur dan Madura hingga tahun 1986. Sebelum akhirnya hijrah ke Jakarta. Kenangannya akan kehidupan di pondok pesantren kini kembali terekam lewat tuturan 2 sahabatnya, Kiai Haji Amin Mahmud dan Habib Umar Abu Bakar Al-Muhdar. Assalamualaikum. Ya pemirsa, kota Pasuruan kita kenal sebagai kota santri yang banyak sekali melahirkan ulama-ulama besar yang juga dikenal oleh masyarakat luas. Nah, mereka ini adalah ulama muda sebagai generasi penerus dari kota Pasuruan. Mereka menghabiskan masa kecil di kota Pasuruan dan sebagai teman sepermainan. Mungkin kita semua ingin mengetahui seperti apa masa kecil beliau-beliau ini. Nah, untuk pertanyaan pertama saya ingin menanyakan kepada Ustadz Amin, seperti apa masa kecil bersama Ustadz Haryono dan Habib Umar? Kami adalah semenjak kecil menjadi teman sepermainan, teman belajar. Jadi kita tidak hanya bermain tapi juga belajar. Memang kalau kita meruntut kepada sejarah masa kecil kita, kami ini hampir dikatakan saudara, walaupun bukan seayah dan seibu. Sebab apa yang kami lakukan hampir senafas, aktivitas, bahkan satu cita-cita. Kalau kami bisa bercerita, khususnya kami dengan Ustadz Haji Haryono dengan Habib Umar ini, dulu memang kita adalah satu sekolah, satu belajar. Kita juga satu permainan di dalam sepak bola. Bahkan dalam beberapa hal tertentu yang ada kelebihan di antara kami. Satu misal Ustadz Haji Haryono ini itu mempunyai kelebihan suara pada masa kecilnya. Beliau ini juga menjadi guru kami juga, yakni mengajari qiraat. Tapi di lain waktu
kami juga mengajarkan kepada beliau sesuatu yang beliau tidak punya. Tiba balik. Jadi itu yang kami maknai dengan permainan sekaligus belajar. Ya, memang kita dulu berteman. Bahkan beliau, Ustadz Haji Haryono, sering main ke rumah saya, menginap di rumah, dan saya pun demikian, main ke rumah beliau. Kita pernah waktu duduk-duduk, kita berhayal sama beliau. Gimana ya kalau nanti kita jadi pemimpin umat? Beliau ngomong, wah, ada gampang. Itu semua ada proses yang sangat berat sekali. Tapi siapa tahu kalau kita jadi pemimpin umat, kita bisa mengarahkan orang-orang alangkah bahagianya kita. Nah, dari hayal-hayal itu mungkin terdorong dari ada keinginan yang besar. Alhamdulillah sekarang jadi mungkin juga dari keinginan dan doa dari orang tua dan doa dari para guru-guru. Kita sering kumpul-kumpul begitu untuk main-main gitu. Apakah ada susunan tertentu, awalan membaca apa, akhirannya atau bagaimana, Ustaz? Ya, jadi zikir ini misi yang diberikan atau dalam kegiatan-kegiatan yang ada itu yang disebut istighosa maupun zikir itu tidak ada penetapannya. Memang isinya zikir maupun istighosa itu adalah pertama adalah biasanya disusun yang lebih bagus. Awalnya dengan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah dilanjutkan dengan sholawat, pembacaan sholawat. Yang ketiga dilanjutkan pembacaan Asmaul Husna maupun asma-asma menyebut nama Allah. Dan ditutup nanti dengan doa khusus, yaitu juga doa penutup oleh para sesepuh atau oleh para ulama yang hadir di dalam acara itu. Tapi juga tidak lupa di dalam kegiatan ini kita membuat ada siraman rohani yang bisa menyentuh hati kita untuk lebih memantapkan ibadah kita kepada Allah. Memang banyak pertanyaan-pertanyaan. Ada yang mengatakan zikir dengan menangis, apakah itu tidak riya? Apakah itu tidak penting harus berkelompok berjamaah di masjid yang besar? Zikir itu harus bermalam-malam dibaca sendiri, harus dengan waktu yang sunyi, waktu yang sepi. Sebenarnya kalau berkumpul itu adalah membawa rahmah. Jadi Rasulullah mengatakan al-jamaah rahmatun, bagi siapa yang berkumpul itu akan mendapatkan rahmat. Ini baru berkumpul saja mendapatkan rahmat, apalagi berkumpulnya di masjid yang besar, begitu banyak jamaah yang hadir. Rahmah Allah ini yang diturunkan oleh Allah akan begitu berlimpahnya sehingga semuanya akan mendapatkan rahmat. Nah, disinilah keutamaan kita berkumpul. Di samping kita membuat silaturahmi kita sesama umat Islam, juga kesempatan dengan berzikir ini kita mohon kepada Allah. Di samping kita meningkatkan takwa kita meningkatkan iman kita, juga kita memohon seluruh hajat-hajat yang besar, hajat-hajat yang khusus, seluruh permasalahan yang belum selesai agar Allah mengabulkan dan memberikan jalan supaya ada penyelesaian yang baik. Man fatara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa idkur raqabati minan nar wa kana lahu mislu ajrihi man ghairi an yanqussu min ajrihi syai'. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka puasa akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, akan diampuni seluruh dosanya. Yang kedua, akan dibebaskan dari api neraka. Dan yang ketiga, akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Ketika sahabat menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami ini orang yang miskin yang belum mampu memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa?" Rasulullah menjawab, Anda akan tetap dapatkan 3 keutamaan walaupun hanya memberikan 1 korma dan seteguk air. Inilah Bapak Ibu hikmah dari hadis Rasulullah SAW ini.
Fenomena zikir yang belakangan berkembang di masyarakat dengan membludaknya ribuan jemaah yang selalu tak terbendung pada setiap kesempatan zikir bersama memang mengharumkan nama Ustadz Haji Haryono. Kala berdoa dan berzikir dengan siapapun dan dari golongan manapun, suasana hikmat pasti terasa sampai ke lubuk hati yang terdalam. Dan hari itu, dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang digelar pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, mengambil tempat di pelataran gedung tempat gubernur melakukan aktivitas, seluruh karyawan Pemda DKI larut dalam kehusyuan acara yang dipimpin Ustadz Haji Haryono. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sungguh tak terhitung manfaat yang didapat dari berzikir. Dengan berpasrah diri dan terus mengumandangkan puji-pujian kepada Sang Pencipta, manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah, selalu diberkahi Allah, diberi rizki dan membawa berkah bagi yang membacanya. Maka sudah sepantasnya rasa syukur itu diwujudkan dalam doa-doa yang dipanjatkan bersama oleh seluruh karyawan dan pimpinan Pemda DKI demi mengusung niat suci membawa kota Jakarta ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Sekda, para hadirin, para jamaah yang alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jakarta. Maka dari itu marilah kita berzikir bersama-sama. Pertama, kita mohon kepada Allah agar kita semua yang hadir diberikan tetap iman dan Islam, untuk khususnya kota Jakarta diberikan keselamatan, ketentraman, kedamaian, khususnya juga untuk Indonesia. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وعن الله من حمده وعن الله إلى وعن الله من حمده وعن الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بك من من الشر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله والحمد لله والخير واشهد ان لا اله الا اليوم ناخذ لا اله الا الله والظاهر يا ربنا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Man fatara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa idkur raqabati minan nar wa kana lahu mislu ajrihi man ghairi an yanqusu min ajrihi syai'. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka puasa akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, akan diampuni seluruh dosanya. Yang kedua, akan dibebaskan dari api neraka. Dan yang ketiga, akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Ketika sahabat menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami ini orang yang miskin yang belum mampu memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa?" Rasulullah menjawab, Anda akan tetap dapatkan 3 keutamaan walaupun hanya memberikan 1 korma dan seteguk air. Inilah Bapak Ibu hikmah dari hadis Rasulullah SAW ini. Zikir dan doa keluarga besar pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Ustadz Haji Haryono, sesungguhnya harapan mewujudkan Jakarta sebagai kota yang damai terus diupayakan dan diikhtiarkan. Tak ada doa yang tak dikabulkan oleh Allah, apalagi ketika manusia berkumpul berdoa dan berjamaah, maka rahmat Allah lah ganjarannya. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbih di waktu petang dan pagi hari. Semua alam pun sujud bertasbih hanya kepada Allah semata. Jadi Birohis itu mempunyai kalender kegiatan yang reguler.
2 minggu sekali mereka mengadakan pertemuan untuk anggota Korpri dan Dharma Wanita dalam rangka katakanlah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meningkatkan silaturahmi di antara seluruh pegawai termasuk pensiunan. Dan ini secara reguler 2 minggu sekali diadakan dengan mengundang pembicara dari luar. Dan kegiatan pada hari ini merupakan salah satu kegiatan dari kalender Birohis yang karena diyakini bahwa masanya akan banyak dan memang ternyata sangat banyak, itu terpaksa diadakan di luar gedung. Saya rasa semua yang hadir di sini mempunyai keyakinan bahwa dengan berzikir dan berdoa itu kita semua akan mendapatkan ketenangan batin dan juga kekuatan untuk bisa bekerja dan berkarya dengan baik, selain untuk ketentraman rumah tangga dan juga untuk katakanlah kota kita yang lebih baik, yang lebih aman, yang lebih sejahtera. Saya pikir bahwa semua yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir, melalui doa, melalui sholat, itu saya yakini bahwa itu mempunyai kekuatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa berbuat apa saja, termasuk menyembuhkan. Zikir itu mengingat Allah. Kan banyak kita ini dalam suasana era kita sekarang ini, banyak di antara kita yang melupakan. Tujuannya adalah litatma'innal qulub, untuk membuat ketenangan hati dan keluarga. Dan juga kita akan mewujudkan ketenangan dalam masyarakat kita, khusus di Jakarta. Zikir sesuai juga merupakan pengobatan. Sebab Quran itu dalam zikir kan semuanya ayat-ayat Al-Quran. Itu syifa. Dalam Quran dikatakan bahwa Al-Quran itu merupakan penawar, pengobat daripada segala macam penyakit. Rupanya beliau ini memang ya dalam persoalannya ada mempunyai khususiyah, kelebihan yang Allah berikan. Rupanya dengan keikhlasan, banyak takarrubnya kepada Allah, rupanya itulah. Memang kebiasaan berzikir sebenarnya akan menumbuhkan rasa bahagia dan ketenangan di dalam jiwa kita semua. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini menurut saya perlu dibiasakan semenjak dari kecil, sehingga pada setiap saat, baik pada saat berdiri, duduk dan berbaring, kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya pada hari ini saya merasakan ada sentuhan yang agak berbeda. Ini kaitan erat dengan pelaksanaan hari ulang tahun Jakarta, bahwa prakarsa pelaksanaan zikir ini datang dari pejabat DKI Jakarta. Ini merupakan salah satu pertanda kebaikan, ya, bahwa kalau para pemimpin di DKI Jakarta ini saja sudah mulai melaksanakan zikir bersama-sama dengan para ulama dan dipandu oleh Ustadz Haji Haryono, maka otomatis akan berpengaruh kepada kesejahteraan dan kebaikan DKI Jakarta umumnya di masa yang akan datang.